Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ingin memberi nasihat kepada saudara-saudaraku seiman yang sudah menikah namun belum juga diberi rezeki oleh Allah berupa anak atau keturunan. Ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada para suami, kepada para istri yang boleh jadi sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan lebih, belum juga Allah kurniakan anak keturunan yang sangat diharapkan kehadirannya dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama yang ingin saya beri nasihat adalah bagi suami dan istri yang belum mendapatkan anak, yang belum diberi rezeki oleh Allah berupa anak. Yang pertama adalah berbaik sangkalah kepada pasangan kita dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada pasangan kita. Suami berbaik sangka kepada istri, istri berbaik sangka kepada suami. Jangan sampai ketika sudah bertahun-tahun menikah, belum juga Allah kurniai anak, masing-masing pasangan mencari-cari kesalahan dari pasangannya yang lainnya. Suami mungkin mencari-cari aib istrinya. Suami mungkin menyalah-nyalahkan istrinya. Atau sebaliknya, istri menyalah-nyalahkan suaminya. Ini enggak baik dalam rumah tangga. Masalah punya anak, masalah istri itu hamil dan bisa punya anak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, murni urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu saling menyalah-nyalahkan. Suami baik sangka kepada istri, istri baik sangka kepada suami. Belum Allah kasih anak, ya berarti belum Allah kehendaki punya anak. Karena ada sebagian orang ketika sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum juga punya anak, maka di rumah tangga itu yang terjadi adalah cekcok. Yang terjadi adalah konflik. Kenapa? Karena suami menyalah-nyalahkan istri, mencari-cari kesalahan istri. Dan juga istri mencari-cari aib suami. Istri menyalah-nyalahkan suaminya. Mungkin istrinya, kalau suami bilang, istri saya mungkin mantul nih, atau gimana nih. Atau suami juga gitu, atau istri juga begitu. Kayaknya suami saya gini. Ini gak penting sebenarnya. Berbaik sangka kepada pasangan kita. Dan yang paling penting juga adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma Anda saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum memiliki anak, padahal sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun lebih. Para nabi pun diuji oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah? Ketika Nabi Ibrahim banyak berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketika dia sudah tua, itu Nabi Ibrahim sudah tua. Dalam riwayat, antaranya dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, itu dikatakan bahwa umur Nabi Ibrahim ketika mendapatkan anak itu sudah umur 86 atau 87, sekitar segitulah. Tapi beliau terus minta kepada Allah supaya dikurniai anak. Beliau tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri hamba anak yang saleh, beri hamba keturunan yang saleh. Dan bahkan Nabi Ibrahim itu dari istrinya yang pertama yang bernama Sarah, kemudian belum juga mendapatkan anak, maka beliau poligami dengan istri kedua beliau nama Hajar. Baru dari Hajar nanti lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah itu pun Sarah pun diizinkan oleh Allah hamil dan memiliki anak. Anaknya adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Dan ada Nabi Ibrahim putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda juga bisa kisah Nabi Zakaria yang Allah abadikan di dalam surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kafha ya ain sad, ayat yang pertamanya. Yang keduanya, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ayat keduanya, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria itu menyeru Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan seruan yang sangat lirih sekali, dengan seruan yang penuh dengan ketawaduan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Zakaria? Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah ya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Sudah penuh uban di kepalaku ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Engkau ya Allah. Nabi Zakaria mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau mengatakan, ya Allah, tulangku sudah lemah, kemudian uban sudah banyak memenuhi rambutku. Dan beliau mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku enggak pernah putus asa berdoa kepada engkau ya Allah gitu. Inilah Nabi Zakaria. Dalam tafsir dikatakan maksud dari inni wahanal azmu minni, tulangku sudah lemah, washta'ala ra'su syaiba, sedangkan uban sudah penuh di kepalaku. Maksudnya aku sudah tua ya Allah gitu. Maksudnya dalam pikiran manusia, dalam logika manusia, laki-laki kalau sudah tua mungkin agak susah untuk memiliki keturunan. Tapi Nabi Zakaria mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah berdoa kepada engkau ya Allah dengan kondisi putus asa. Enggak pernah putus asa meminta kepada engkau ya Allah supaya diberi anak. Bahkan Nabi Zakaria mengatakan wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Istriku pun ya Allah itu dikatakan sebagai orang yang mandul. Jadi Nabi Zakaria dikatakan ketika Nabi Zakaria mengeluhkan bahwa sudah lemah tulang belulangnya, sudah penuh uban di kepalanya, dan bahkan dia juga mengatakan istriku dikatakan oleh orang sebagai orang yang mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa meminta kepada Allah supaya dikurniai anak yang saleh, keturunan yang saleh. Maka banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kenalan waktu nikah dulu kita sama-sama nikah. Tahunnya sama, bulannya kalau nggak salah sama juga, beda hari saja, bulannya sama. Saya alhamdulillah 1 tahun menikah udah punya anak, dia belum juga punya anak. Kalau nggak salah udah 2 tahun menikah, belum juga beliau punya anak. Kemudian sampai beliau berusaha untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung, belum juga Allah kurniai anak. Tapi tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikurniai anak. Apa yang terjadi? Allah kurniakan dia anak. Enggak lama setelah itu Allah kurniakan dia anak perempuan. Enggak lama setelah itu 1 orang. Enggak lama setelah itu istrinya hamil lagi dan Allah kurniakan dia anak kembar, laki-laki keduanya. Jadi dalam hidup ini jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh jadi menurut pikiran manusia itu mustahil, itu susah untuk kita dapatkan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, iza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Allah cukup bilang kun saja. Fayakun, pasti terjadi apa yang Allah inginkan. Dan selanjutnya nasihat saya kepada orang-orang yang mungkin sudah lama menikah, belum juga dikurniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momentum belum punya anak ini sebagai momentum untuk terus mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing, dan jadikan sebagai bahan untuk evaluasi, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya. Kata Nabi Nuh dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak istighfar itu nanti Allah akan lapangkan rezekinya dan Allah akan berikan keturunan bagi orang-orang yang menginginkan keturunan. Jadi banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jadikan momentum ketika belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, suami banyak-banyak istighfar kepada Allah, istri banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nasihat saya kepada suami istri yang belum menikah, coba berusaha juga melakukan hal-hal, mungkin berobat atau melakukan hal-hal yang bisa mendukung istri Anda bisa hamil dan mendapatkan keturunan. Saya dapat info, dengar kabar katanya dengan mengkonsumsi buah zuriat atau dengan mengkonsumsi kurma muda, itu usaha kita saja, usaha kita. Namun tetap kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak itu pada rahim istri kita. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini bagi kita semua, dan saya berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keturunan bagi pasangan suami istri yang betul-betul ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniai anak. Dan jangan lupa minta kepada Allah supaya dikurniai anak-anak yang saleh dan soleha, anak-anak yang menjadi qurrata ayun,
Anak-anak bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membuat bab, memohonlah kepada Allah anak-anak yang salih dan salihah, al-mujahidina fi sabilillah, anak-anak yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah di bumi ini, di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.